Good morning. Selamat pagi geng duet. Selamat hari Jumat. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Puji Tuhan, hari ini TikToknya sudah kembali bisa dipakai live. So, welcome. Jangan lupa selama 1 jam di tap-tap layarnya. Kita punya KPI 1 million likes. Ada share tombol di bawah, bisa di-share ke teman-temannya yang sudah bergabung atau yang belum bangun dan masih belum ngeh kalau duet sudah balik siaran, dikasih tahu, menyapa teman-teman yang ada di Jakarta, di seluruh pelosok Indonesia, ada yang udah absen ada di Cina, dan juga join our fans club. Pokoknya teman-teman kalau pengen mendapatkan info update dari duet, gabung di WhatsApp channel kita ya, ada di link kita di TikTok tuh, teman-teman bisa gabung di situ. Diklik aja semua linknya, di dalam link itu ada semua social media channel, baik TikTok, Instagram, Spotify, dan juga YouTube, selain re-uploader kita Pusaka 9 dan juga Indonesia Meracau ya. Nah, buat yang dari kemarin kalau saya pakai kacamata ini nanya, ini belinya di mana? Ini tuh salah satu geng duet yang kirimin aku nama toko di e-commerce-nya di Tokopedia, BB Gift for You. BB Gift for You ya. Nah ini tuh aduh, lihat nggak sih? Ini tuh kelingking aku kemarin waktu lebaran, aku sikat kamar mandi dan sikat-sikat area dapur, terus ini keteken, sekarang dia biru, jadi bengkak. Yang kemarin bertanya, aduh ada apa kok kemarin yang nonton kok tiba-tiba mati gitu ya. Jadi rupanya kemarin pas kita live ada apa namanya, cantengan ini namanya ya, ada keywords yang tidak pantas kami sebutkan yang tersebut oleh salah satu dari kami, jadinya kita kena violation dari TikTok ya. At least dari pengalaman itu kita belajar bahwa ternyata kalau lagi streaming kata-kata itu tidak boleh disebutkan gitu. Kok kasih lavender oil jarinya? Oke, jadi di atas ininya ya, di atas kukunya. Iya, Andini bilang aku udah standby loh di akunnya Om Dave. Iya, tapi ternyata pas tadi ngecek akun duet udah bisa kok gitu. So yeah, this is what happened. Thank you for your concern untuk kuku aku. Tadi juga aku udah tanya sama Gemini, katanya 2-6 bulan harusnya dia pulih. Disarankan untuk rendam air es. Ini tuh kayak tekanan darahnya ada di bawah sehingga menekan, sehingga nyut-nyutan. Dia bilang berhenti menekan-nekan. Oke ya. Rambutnya bagus ya dong. Kemarin abis keramas, abis pakai Pantene Miracle Hair Fall Strength, terus Miracle Biotin, terus baru hair mask, baru abis itu aku catok ya, karena semalam aku pergi ke event tuh ya, nanti deh aku ceritain. Aku sekarang mau menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada yang dari Australia, good morning. Hi morning person, geng duet yang sudah hadir. Banyak loh. Kak, kamu keramas setiap hari? Enggak, aku keramas 2 atau 3 hari sekali. Pokoknya maksimal 3 hari, tapi minimal aku usahakan lewat dari 1 hari gitu. Kayak pakai kutek ya, kayak abis ikut pemilu, kayak abis nyoblos. Good morning Tangerang. Yes, kejepit pernah kan begitu? Betul. Ini biasanya kejepit pintu, atau saya juga pernah begini nih, ketiban dumbbell di gym. Yes, on the way kantor di KRL nontonnya. Halo, warga kereta, angker alias anak kereta. Hi Melbourne. Dulu juga saya angker tuh di Depok, saya kemana-mana naiknya kereta ya. So good morning untuk yang duet yang ada di kereta hari ini. Tondano good morning. Bintaro pun hadir. Jadi hari ini udah pada balik normal ya, ngantor ke kantor ya, bekerja di kantor ya, kecuali teman-teman yang masih cuti, bener kan? Yes, yang sudah tidak cuti ya, selamat bekerja kembali. Aku tahu kemarin tim aku Hana bilang bercanda kan aku gini, kapan nih kita mau meeting? Ntar ya kak, masih post it recovery setelah Idul Fitri ya, pasti tenaganya masih agak setengah tangki gitu, setengah kopling ya. Pelan-pelan kita kembalikan lagi energi dan semangat serta konsentrasinya untuk bisa kembali mulai bekerja. Ada yang masih nonton sambil rebahan, enak banget, itu berarti luxurious life ya. Jam segini masih bisa rebahan, belum perlu buru-buru untuk pergi ke kantor. That's nice, right? Ada yang nanya, Om Dave rambutnya bisa hitam pakai apa? Nah, aku sebetulnya sudah mulai ubanan
Kan tiap kali saya live orang pasti nanya, nggak ubanan ya? Aku sudah mulai ubanan sebetulnya. Nih ada kan kelihatan ya. Nah kemarin aku nyoba di toning di salon ya. Jadi ini udah bulan kedua di toning. Toningnya dark brown. Karena dasarnya rambut saya itu enggak hitam legam selayaknya beberapa teman-teman yang ada di sini gitu ya. Aku tuh memang cenderung ke coklat. Bisa dilihat kan rambut alis aku aja warnanya tuh agak coklat ya gitu. Ada yang sedang arah balik dari Semarang ke Jakarta terjebak kemacetan 12 jam hari ini atau kemarin yang? Oke, yes. Yang lagi arus balik ke Jakarta gitu ya. Berhati-hati di jalan, dinikmati kemacetan jalannya karena memang namanya arus balik ya. Antisipasi dan expect aja akan ada beberapa ruas jalan yang mungkin lebih padat dibandingkan biasanya atau yang kalian bayangkan ya. Puncak macet hari kedua Om Dev yaitu 28 dan 29. Betul. 28 dan 29 itu berarti besok, hari ini adalah 27 ya. Oh iya, sambil menunggu Hi Vancouver, good morning to you. Sambil menunggu hadirnya Iwet ya, aku mau cerita. Aku kemarin diajak pergi ngopi gitu ya sama temen aku, Ade sama Ivi di dekat sini. Nama tempat kopinya itu adalah Blue Door. Jadi rupanya kemarin Ivi abis selesai siaran sama Ujo. Hi, good morning. Hai, selamat pagi. Iya, aku lagi cerita. Kemarin aku diajak ngopi sama Ivi, Ujo, sama teman aku Ade di tempat Kakak ngopi. nggak? Kakaknya nggak ikut. Oh, kakaknya nggak Adiknya ikut. aja. Ade ini teman gue dari Houston. Oh, dari Houston, Texas. Iya. Ya, Texas. Kok Houston sih? Dia lu di mana sih? Di Amerika. Texas Amerika kan? Ya pokoknya itu deh. Texas kayaknya. Pokoknya Houston deh pokoknya. Tempat ngopinya namanya Blue Door. Blue Door. Udah pernah loh? Udah. Oh iya. Iya, cukup sering. Ini kan Industrial Row apalah-apalah. Oh, bener. Tempatnya Eclectic dengan chandelier matte beton expose. Oh lu bener, banyak yang duet suka nongkrong di situ. Terus yang lucu dari tempat kopi ini ya Wet ya, itu kan tempatnya pavilion aja kecil memanjang ke belakang gitu ya. Masa kemarin kita ngopi berempat sama makan croissant, pistachio croissant. Kopinya gratis. Kayaknya lo salah deh. Lah, si Ivi aja sampai gini. Lo tahu nggak? Masa kita nggak bayar kopi? Jadi di charge-nya cuma croissant-nya. Hah? Dia kasih lihat bill-nya. Kopinya gratis. 4 apa 5 cangkir kopi gratis. Terus Ujo menjelaskan, kata magicnya enak. Magic apanya yang? Dan kalau weekend dia ada burger atau sandwiches gitu, pulled beef sandwich. Jadi rupanya barista-barista di sana itu punya jatah untuk traktir kopi kepada pelanggan-pelanggan tetap. Gitu, karena mungkin Ujo pelanggan tetap, jadi dia mau traktir Ujo and the gang. Manis ya? Itu service customer yang lucu loh. Iya, lo tau nggak? Gue tahu itu dari mana? Dari siapa? Dari Codet. Karena Blue Doors itu yang punya arsitek. Jadi itu tempat. Pantes. Nah, itu tempat ngopinya arsitek. Bener, Pak Tantiklam. Tantiklam kalau dibecandain sama anak arsitek jadi tanpa titik lampu. Oh, karena di situ nggak ada titik lampunya. Bukan. Itu bercandaan anak arsitek, itu bercandaan dapur anak arsitek. Tantiklam tuh arsitek handal terkenal senior. Cuma kalau kita bercandainnya Tantiklam itu singkatan dari tanpa titik lampu gitu. Tapi kalau yang di Dharma Wangsa itu franchise kalau gue nggak salah. Atau gimana gitu. Dan betul itu sama dengan yang di Bandung gitu. Oh, ini originally dari Bandung. Iya, benar. Tantiklam. Memang isinya tuh anak-anak skena culture gitu yang cakep-cakep datang tuh pakai kacamata hitam.
Puyeng. Kulitnya bersih-bersih dengan goatee, Bener. dengan sneakers serupa-rupa gitu. Bener gitu. Blue Door. Iya, awas, pelan-pelan geruduknya ya geng duet ya. Kalau yang di deket Dave itu tempatnya ada di Dharma Wangsa, di pinggir jalan yang menuju ke arah Fatmawati kalau gue nggak salah. Depan rumah sakit jiwa. Di situ ya. Tapi pelan-pelan geruduknya karena tempatnya kecil guys. Kecil. Tempatnya kecil ya. Karena kalau misalnya kita pesen, gue bisa take away. Gue nggak pernah duduk di situ. Karena tempatnya kecil menurut gue, tapi kopinya enak banget. Jadi gue biasanya cuman kalau gue lagi di daerah situ tuh gue lewat, gue beli gitu. Nah kemarin gue cuman pesen hot americano ya. Punya gue agak asem, gue nggak suka. Terus gue tanya Ujo, sebenarnya kita bisa pilih nggak sih? Ini agak asem loh, gue nggak suka. Next time kamu bisa ngomong, dia bilang gitu. Ya, saya nggak suka yang asem ya gitu. Beansnya yang mana apa segala macam tuh bisa gitu. Ya sama kayak hidup, jangan terima nasib aja ya. Bener nggak? Iya kan? Kalau kita bisa datanglah. Oh, gue disuruh nyah. Gue sekarang rembulan, gue disuruh nyah. Wahai Dewa Dewi Setip, hapuskanlah. Iya, tapi menurut gue itu penting loh untuk tahu kayak kopi tuh yang asam apa, kopi tuh yang ini apa gitu. Jadi kita ketika pesan kopi nggak terus jadi nggak enak ya gitu, karena bisa jadi emang nggak cocok sama palet lidah kita atau sama selera kita kan. Iya. Intinya tuh gue nggak suka kopi yang asam. Gitu. Kan berarti harus dicari dong kopi apa sih yang asam, jangan dipesen lagi gitu kan. Iya, kalau nggak salah Robusta ya yang nggak asam. Nah, itu gue kurang paham karena kalau gue tipe yang kopi itu gue sikat aja semua karena kan gue biasanya latte kan. Tuh kan, iya kan, harus bilang yang Robusta ya, jangan Arabica karena Arabica asam. Iya, betul. Robusta. Gue cocoknya Robusta. Diinget-inget Iya, deh tuh. Lu catet, lu kan lupus orangnya. Baru nanti lu pesen lagi Arabica. Robusta apa Arabica ya Mas ya? Apa ya Mas ya? Salah lagi nanti ya. Coba kita tanya. Jadi apa kopi yang asam, Dave? Arabica asam. Oh ya udah. Jadi pesennya apa Mas Dave kalau pesen kopi? Robusta. Iya, Robusta asam apa enggak Mas Dave? Robusta nggak asam. Kalau Arabica asam apa enggak Mas Dave? Saya nggak suka karena Arabica itu asam. Asam apa Mas Dave? Arabica. Asam. Arabica. Si gampang keder. Gue lupa dah pasti habis ini. Gue tuh padahal udah pernah loh zaman COVID culture ini muncul ke permukaan. Gue tuh di Cosmopolitan waktu awal-awal bawain Diary Dave, gue tuh udah sering banget ngomong ngebahas kopi dan gue udah inget Robusta itu sedikit lebih pricey harganya tapi tidak asam karena biji kopinya jauh lebih berkualitas gitu. Tapi tiap gue lupus. Kalau udah ditanyain sama barista, gue tuh nggak suka sebenarnya cara pesan kopi zaman sekarang. Banyak banget pertanyaannya kayak mau KPR rumah, Bo. Mau pakai susu biasa, susu atau ekstra. Oke, ada susu apa tuh? Susu multigrain, susu single grain, almond milk, soy milk atau apa? Oke, mau biji dari Beb, lu tentuin aja deh Beb. Lu udah gede, gue udah gede. Gue cuma pengen minum, lu jualan. Lu kasih tau gue aja. Gue tuh cuma pengen kopi hitam. Boleh gak sih hidup gue ini gak usah di-complicated, Beb? Orang tua nih. Kalau anak muda tuh gila-gila experience. Begitu tawarin gitu langsung, wah, experience nih. Ditanya kopinya. Ini kalau lebih puyeng lagi ya. Coba dicium dulu bijinya. Coba dicium dulu beansnya. Ini asam ya. Ada fruity notes-nya ya. Ada
Ada peppery notes-nya ya. Kalau anak muda gitu. Terus nanti oke, mau americano, black, espresso atau mau coffee latte. Saya latte aja. Oke, kalau latte milknya mau apa? Kita kebetulan baru kemarin panen cashew, baru kita bikin jadi susu. Oh, cashew ya. Iya, ini cashewnya berasal dari Tembilingan di Bali, di mana itu memang produsen cashew paling baik di Indonesia. Gitu. Saya bayarnya pakai kris bisa ya? Cashew bukan kris, cashew, kacang mede dari jambu monyet. Tahu lu jambu monyet? Tahu? Tahu kemu-kelu. Songo. Untung gue lagi cukup tidur, kalau nggak tersinggung merong. Kan? Ternyata diralat sama geng duet yang mahal itu Arabica. Bener, belum lagi pertanyaan. Bener nggak sih? Sebentar. Permasalahan kita bukan masalah mahal murah. Ingat, Dave Hendrik itu cuma ngakunya prasejahtera. Ya, jadi dia masalah mahal nggak bermasalah. Kalau mau Arabica mahal, Robusta murah, Robusta mahal, Arabica mahal, nggak masalah. Yang masalah di sini asam dan tidak asam, sayang. Ya, belum lagi pertanyaan, mau di brew-nya pakai apa? Pakai air. Kalau gue minum kopi nggak pakai air, seret. Lu pakai nanya, di brew pakai apa? Pakai air sama wadah. Ya, kalau nggak pakai wadah, lu mau nyuruh gue nadahin ngokop tuh kopi, pusing hidup lo. Inilah. Tapi experience is number one. Lu udah pernah nyobain di second floor coffee belum? Third floor gue kebetulan pernah. Gue naik lagi selantai. Nggak mau kalah aja gue. Dia cuma 2 lantai. Oh iya bener. Belum pernah gue second floor. Nah itu di menunya juga, Wet. Di menunya itu kayak gitu. Kopi biji dari ini, origin, single origin. Cocok dong, gue kan single, ketemunya yang single, siapa tahu jodoh jadi double berdua. Single origin itu juga ada pilihannya, Wet. Ada yang rasa manggis, rasa pomelo, with a hint of kentut, dan di belakangnya dibayang-bayangi oleh lidah genderuwo. Banyak, ada yang fruity, ada yang salty, ada yang grainy, ada yang ini. MG, ini cuma perkara pengen minum kopi. Why so complicated? Masuk nih kayaknya gue. Kita lupakan sejenak bahasan soal kopi. Mari kita kembali kepada topik single ya, karena single origin cocok. Jadi guys, sedikit juga tipis-tipis menceritakan apa yang terjadi semalam ya. Apa yang terjadi semalam ya. Diam gue mau cerita ya. Kita mulai dari ini dulu. Tadi malam itu adalah gala premier Aku Harus Matilda. Oke? Biar imut, biar cute, karena ini trigger warning ya. Jadi kita kasih warning kepada teman-teman semua. Jadi dari film Gala Aku Harus Matilda, apa sih yang spesial gitu ya? Kan kemarin udah ceritain dong. Apa sih sinopsisnya kalau bahasanya orang-orang Harvard tuh, what is the thesis? Dan lu sekarang kalau nanya gitu, so what is the thesis? Tesis, udah nggak premis lagi. What is the thesis gitu. Tesis itu artinya adalah ringkasan. Kayak promisnya apa nih? Pesan besarnya apa yang mau lo sampaikan? Itu tesis ya. Kan pesan besarnya adalah sebenarnya kita ingin menyampaikan jangan sampai kita menjual jiwa demi harta, entah itu demi validasi, entah itu lewat pinjol, pay later, pesugihan dan lain sebagainya. Cuma mediumnya adalah film horor gitu kan. Itu kemarin udah ya. Sekarang kita ceritakan gala premiernya. Gala premiernya alhamdulillah sukses, rame dong. Rame. Dave diajak foto banyak dong, katanya Sukma tuh, Cabi bilang katanya sampai di luar tuh ajak foto orang-orang tuh. Ada yang turun dari mobil langsung cegat Mas Dave ajak foto ya, ada gitu. Kemarin pokoknya Dave tuh berkembang ya, bersinar gitu. Mana ganteng banget ya, pakai apa tuh namanya, just velvet corduroy ya, warna merun ya kan. Matte brooch, kuda lumping ya, kuda lumpingnya tapi kuda lumping sirkus ya, jadi rame gitu warna-warni. Terus yang menarik adalah satu, Dave itu kemarin baca tarot ya, baca tarot. Gue dengar, gue dari jauh gue langsung set.
gue langsung mengarah ke tarot, gue perhatiin apa dia kata gitu ya. Baca tarot, ketemu santri goib, ya udahlah ya, pasti udah di-expect lo akan teriak, bener nggak ya? Apalagi lihat film lo teriak udah pasti ya kan. Nah sekarang bener-bener tarot maning, tarot gue udah gini, itu udah gue siapin memang buat lo, makanya lo harus datang. Kalau nggak investasi gue bodong di tukang tarot. Itu nggak ada yang baca tarot loh, cuman gue doang. Lo jahat ya? Ada. Sebelum-sebelumnya ada, tapi itu memang gue dedikasikan buat lo. Ya. Dan ini nanti tukang tarot akan keliling-keliling seluruh Jakarta. Jadi di setiap pemutaran film Aku Harus Matilda ada tukang tarotnya. Sebagai sarana promosi juga. Jadi kita akan datang ke hangout places pakai truk. Nanti kalau ketemu truknya di foto ya, geng duet ya, tag mention aku. Nah, kemarin yang menarik dari tukang tarot itu ya, gue kan udah wanti-wanti ini pokoknya Dave harus datang ya, kalau nggak nih investasi bodong nih ya, gue udah invest di sini ya. Bapak Ibu eksekutif produser kan, kenapa harus ada tukang tarot? Ini mana nih return of investmentnya apa nih gitu kan ya, eksekutif produser kan. Oh gue udah kasih tahu ini segala macem, termasuk gue sebut nama lo, Dave Hendrik gitu. Udah duding lah alias duduk Dave Hendrik di situ ya, Dave Hendrik duduk. Itu kayaknya udah kartu pertama, kartu kedua ya, masalah relationship itu ya. Kartu pertama langsung relationship. Langsung relationship. Gue cuman gini, edan dikontenin pula. Gue bilang gini, berani banget nih anak. Dia mah sama setan kagak takut ya. Dia sama setan, dia mah nggak takut dibacain tarot blar begitu, dia nggak takut. Dibuka langsung relationship. Gue nggak tahu sebenarnya gambar kartunya tuh apa, gue nggak tahu ya, tapi gue denger, wah kalau Mas Dave ini mah yang suka banyak ya, yang suka banyak satu, tinggal pilih aja mau yang mana, kata tukang tarotnya, si abang tarot teh ngomong ya, si abang tarot. Terus gue gini, wah tarot nih, wah udah masalah hubungan kapal alias relationship ya. Terus gue gini, oke, gue mendekat. Terus tinggal pilih, ini mah semua ngantri, semua tuh terpikat, semua tuh terpesona dengan Mas Dave. Nggak perlu pasang-pasang susuk, ini mah nggak perlu. Orang juga langsung nempel sama dia gitu. Tapi ada masalah di sini. Set, gue langsung gini, apa nih masalahnya kira-kira? Lu nguping ya? Siap, boleh lo. Lah, ya masa enggak? Orang lo dirubung ya kan, gue penasaran. Ada apa nih rame-rame ya? Terus gue denger lagi, dia bilang katanya gini. Ini exact kalimatnya gini tuh, dia bilang ini. Iya, cuma Mas Dave itu bukan picky ternyata. It will salah. Bukan picky. Garis bawah, bukan picky. Apalagi picky burki. Ya, bukan. bukan. Lucu orang kalau cukup tidur ya. Orang kalau cukup tidur lucu ya. Lu sama mungkin orang punya tas baru nggak ngomong-ngomong sama temennya tuh lucu ya. Lu tuh nggak usah so miskin di depan gue ya. Nggak usah so miskin. Lu kayak ibu-ibu yang komplain dapat makanan jatahan, kata dia gini. Bapak, murid-murid di sekolah saya, satu orang supirnya satu, mobilnya Pajero, gaji supirnya 4 juta. Nggak usah dibagiin makanan itu buat yang lain yang lebih butuh. Itu lu nggak usah belaga miskin depan gue. Kemarin gue cuman 30 menit di mobil lu, gue udah bisa tahu aset bergerak, aset tak bergerak yang hadir di korteks lu apa aja. Asisten lu jinjingin baju lu dengan tas Louis Vuitton baru. Gue udah gini, tas siapa itu? Bapak. Parah banget, bacain banda orang. Lain kali nggak deh, ntar gue masukin bagasi semua, jangan taruh-taruh di depan. Udah gue bilang, gue tuh harusnya kerjanya jadi investigator. Temennya Pak Itor ya. Boleh gue lanjut lagi nih masalah tarot ya. Abis itu ini bukan masalah picky dia katanya gitu. Wah, terus lo gini, oh gitu kan ya, ambil mukanya, gitu dia seperti biasa. Terus udah gitu, ini masalahnya adalah trauma masa lalu. Di titik itu gue cuman bilang, hipnoterapi deh, Bo. Terus gue keluar menyapa tamu-tamu yang lain. Dia hela napas.
Dia hela napas. Lo kayaknya keskip bagian itu waktu itu hipnoterapinya. Ya, ternyata lo tuh punya trauma masa lalu yang belum beres, kebawa hingga sekarang, apalagi di part relationship. Udahlah lo paling fokus sama itu, kagak beres di sektor itu. Gue setelah gue lihat-lihat ya, orang tuh ternyata cuman mikir fokus hidup gue tuh cuman 2 ya. Dan emang bener sih, pas gue tadi malam ketemu tukang tarot, gue gini, boleh berapa pertanyaan? Berapa aja? Gue langsung gini, 2 aja deh ya, aku gitu ya. Oke, pertanyaan Gue tahu apa? satu lagi. Gue tahu satu lagi. Yang pertama tadi masalah relationship, ya udah kita bahas resultnya. Yang kedua, anjrit, begitu dibuka kartunya, abang tarotnya cuman ngomong gini, ini mah dari lahir cuman pengen terkenal. Dari lahir, Beb. Begitu dia oe-oe, tujuan hidupnya jelas, crystal clear. Nggak ada pakai halangan, nggak ada embunnya, kagak ada kabutnya. Pingin terkenal, titik. Tahu Kata gue tukang semua. tarotnya. Tahu gue semua, ya. Laporan masuk semua. Gue tuh punya dashboard report. Mas Dave Hendrik datang jam berapa, pulang jam berapa, ngapain aja, tarot dibaca, ceritanya gimana, gitu. Karena kan si Melanie ngelihat kita ngobrol serius, terus gini, ada apa sih kok gini, biasa urusan dapur. Terus kan Melanie komentar gini, urusan serius apa sih Ne? Hidup lu tuh cuman perkara lu lupa ngeblow, tukang rambut lu nggak dateng, lu terlambat pilates, sama lu merasa lu nggak terkenal lagi. Udah itu doang problem hidup lu, nggak usah serius, nggak usah belagak-belagak serius kayak bisnismen, kata dia gitu. Kok gini, sialan lu Mel. Coba sekarang elaborate. Mungkin laporan-laporan yang masuk ke gue tuh kurang detail. Mungkin Mas Dave Hendrik ada waktu dan kesempatan untuk menjelaskan mengenai 2 materi tersebut. Silakan. Tapi ya ini kan for fun ya teman-teman ya. Tapi benar sih gitu. Iya, mungkin ya karena gue tuh berhubungan kata Becky, puji Tuhan Dave. Ya problem hidup gue cuman itu aja ya, Bek, puji Tuhan. Oh sama sekarang ada problem baru, pengen beli jaket Sabto tapi nggak mampu, sialan deh si Sabto, ngapa lu bikin jaket mahal-mahal? Anyway, karena gue tuh kan hubungan relationship tuh sedikit ya, Wet. Dan gue kan orangnya all in. Ketika gue menjalin hubungan dan it does not work out, gue healingnya tuh juga lumayan lama. Tapi sebenarnya gue sudah mulai luka trauma itu sih sudah mulai berjalan pulih ya. Dalam arti gue ketika mengingat itu gue udah nggak negatif lagi, udah mulai netral. Tapi memang itu sempat menghalangi gue mendadak serius ya. Nggak Gitu. apa-apa. Terus. Tapi apakah gue tahu kalau gue tuh banyak yang naksir? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah merasa diri gue ini naksirable. Apakah gue merasa diri gue cakep? Gue tahu gue menarik, tapi gue sadar yang lebih cakep dari gue banyak gitu. Apalagi ya. Terus tapi si tukang tarot itu bilang, tapi tahun 2026 Mas Dave akan mendapat happy ending dari apa yang selama ini terjadi. Aduh, ini harusnya bagian itu gue bilang ini, jangan terlalu dikasih harapan, ya, jangan terlalu dikasih harapan, karena begitu dikasih harapan dia ngarep banget, ya. Gue mah kasih tau aja sama lo, tolong, gue minta tolong banget, jangan terlalu dikasih harapan, ya. Amin aja. Terus gue nanya kan gini, aku tuh pengen terkenal loh, aku bisa terkenal enggak? Terus dia meralat lagi, dia gitu. Oke, gitu. Terus dia buka tuh gambarnya laut, Web. Ada salah satu gambarnya, raja duduk di kursi raja. Jadi dia bilang katanya, kamu mah dari kecil ya emang pengen terkenal gitu. Raja tuh biasanya apa coba, kata dia gitu. Aku ini raja tuh biasanya apa? Biasanya jadi ini apa, dipuja. Nah ya udah, dia bilang gitu. Ini memang jalan hidup kamu. Oke. Terus ada pelaku. Ada apa? Lo barusan
Kayak kaset rusak. Gagap ya. Ada perahu, ada perempuan di atas perahu lagi nyebrang. Dia bilang ini berarti akan ada shift dari karir kamu atau kamu harus nyebrang lautan. Dia bilang gitu. Mungkin karir internasional. Gue, masa sih? Kan Asia Pasifik ya, influencer Asia Pasifik. Dia abis malu. Cuma 2, nggak lo gali. Ya abis gue malu, gue baca tarot ditontonin orang-orang begitu, gue udah kayak lenong. Gue kan pengen lebih intimate dan private. Gue sebenarnya pengen lebih, tapi gue nggak tahu kalau gue boleh lebih dari 2 pertanyaan. Small deh. Boleh, itu kan memang udah dipanggil buat lu. Yaudah next time deh. Lo ada gala premier di mana lagi sih abis ini, di kota mana? Riwa ya, Nek? Riwa banget, Beb. Ya Allah, 1 aja cukup udah bikin sakit kepala. Gila kali, tambah-tambah. Ya, bener nggak? Gitu. Ya udah, kita doakan aja yang baik-baik. Kalau ngedenger yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Aku mah easy aja. Amin. Mudah-mudahan ya, tercapai semua ya. Dan kemudian apa yang disebutkan oleh si Abang Tarot itu benar adanya gitu. Tetapi ya, gue tuh cuman mau bilang gini ke geng duet. Kan kita pernah bahas ya, I'm a very hopeful person loh, geng duet. Gue tuh orang yang selalu memelihara pengharapan hidup gue. Gak tahu dari dulu, mau seblangsek apapun kondisi hidup gue tuh I always believe there is light at the end of the tunnel. I don't know, orang bilang lu tuh too hopeful. That's just the way I was built, I think ya. Jadi mau sejelek apapun, gue tuh selalu percaya akan ada hari baik di depan. Gitu, I'm like that gitu. Jadi kalau begini begitu, yes, gue kadang-kadang suka overthinking. Lu suka overthinking nggak? Biasa aja. Lu tuh bisa ya membagi-bagi pikiran lo. Misalnya anggota keluarga sakit gitu, tapi besok lo harus bekerja. Lu bisa tuh, ya udah malam ini istirahat, berhenti mikirin anggota keluarga sakit, tidur karena besok harus bekerja. Bisa. Gue nggak bisa loh, Wet. Bisa. Dilatih itu, Dev. Dulu sih gue kayak gitu, terus gue latih. Gimana kah cara melatihnya? Punya banyak kerjaan deh, Dev. Nggak, maksud gue gini. Ketika lo punya banyak hal yang harus lo kerjakan, lo selesaikan, lo akan jadi bikin skala prioritas kan. Mana yang harus lo duluin, mana yang kemudian oke, ini nanti deh, ini masih bisa nanti, yang ini dulu. Jadi gue mengerjakan apa yang depan mata dulu. Yang di depan mata itu gue kerjain. Selesai, baru kemudian gue selesaiin yang bikin jadi pikiran. Cuma gini, gue tahu ketika gue lagi menyelesaikan sesuatu, tiba-tiba bisa ada yang come up atau come in, gitu ya. Nah, nanti tinggal gue lihat, analisa dulu. Sebentar, ini masih bisa, ini prioritasnya kayak apa ya? Ini harus gue respon segera atau tidak? Ini dampaknya seperti apa ya? Gitu. Nah, gue tuh tahu ya, salah satu kekurangan gue adalah gue tuh termasuk yang overthinking. Jadi kalau gue ada apa-apa, gue tuh akan kepikiran. Dan orang yang deket sama gue tuh tahu gitu. Kayak contoh gitu ya, gue tuh kesel. Gue tahu kalau lu tuh suka menempatkan apa yang terjadi dalam skala prioritas. Kayak kalau gue cerita, gue kan cuma cerita sama lu kalau gue punya masalah ya. Kalau gue gak punya masalah, ngapain gue cerita? Kalau gue cerita sama lu tuh, gue ngeliat tuh di raut wajah lo, oke, dia lagi menempatkan masalah gue dalam skala prioritasnya dia. Kalau nggak penting, dia cuma gini, oke, thank you for sharing. Udah, lu nggak usah ngapa-ngapain. Yang akan gue lakukan adalah ini, itu akan gue lakukan kalau, oke, udah ya, Bo. Oke, dalam hati gue gini. Oke, skala prioritas masalah gue saat ini dalam hidup gue nggak terlalu ngaruh gitu. Sama ya, gebetan gue tuh gini. Gebetan kembali keluar. ini masih sama deh, 2023 kayaknya ya gebetannya ya. Temen gue tuh gini, apa ya? Hilang sinyalnya, apa kita matiin aja nih pura-pura ke band? Gini, gue tuh punya problem, terus gue cerita sama dia jam kerja. Terus gue gini, terus kita berselisih paham nih over the phone.
Lo tahu kan kalau lo lagi punya masalah, awalnya ngomongin masalah, lama-lama menyinggung ke masalah pribadi. Dan gue kalau punya problem, gue tuh lebih mudah tersinggung, gue lebih sensitif gitu. Gue gini, kalau jadi nyalahin gue sih, ini kan bukan salah gue. Kenapa di mata lo gue tuh selalu salah deh? Iya memang gue nggak sepintar lo, tapi gue tuh nggak selalu salah lo. Gue tuh gitu. Terus dia gini, lah kenapa jadi ke situ sih? Bukannya gue lagi nyoba nyelesain masalah lo. Gue komentar gini, udah deh kita jangan ribut di telepon. Lo lagi kerja gini, lagi jam kerja, nggak enak gue. Kalau gue kan pengangguran, lo kan kerja. Nanti dibilang gue ganggu. Salah lagi. Gue gitu. Terus komentarnya dia tuh yang menurut gue gini, ih gue pengen deh bisa kayak gitu. Dia bilang gini, lah berantem mah berantem aja, kerja mah kerja aja. Gue gini, hah? Oh lo bisa ya berantem gitu? Abis itu tapi sambil kerja, abis itu balik kerja, bisa banget. Lah ini gue berantem sama lo, gue lagi sambil ngerjain, lagi di laptop. Ih, kok bisa ya? Kok bisa ya Kisana? Bisa. Gue nggak bisa. Siapa geng duet yang bisa kayak Iwet? Nggak overthinking kalau punya masalah, bisa menempat part compartmentalize, part compartmentalize, part compartmentalize. Lu mau ngomong apa, Mali? Lu mau ngomong apa? Apaan? Lu mau ngomong apa? Sumpah gua kagak nangkep maksud lo. Lu mau ngomong apa? Kompartemen. Bu, ini compartmentalize. Oke. Maksudnya tuh di kotak-kotakan gitu. Udah gitu aja gampangnya. Iya. Compartmentalize segala apa? Nggak. Pusing banget lo. Ada bahasa Inggrisnya, Nek. Compartmentalize. Compatible, bukan compatible. Compartmentalize. Oke, compartmentalize. Oke, terus? Siapa yang begitu, siapa yang bisa? Aku bisa kalau aku ini banyak nih. Banyak bisa. Compartmentalize. Dikasih cheat sheetnya. Compartmentalize. Oke. Kebagi dua tuh, Wet. Setengah bisa, setengah nggak bisa. Iya. Terus, nah, gue kan si raja penasaran ya. Gue search informasinya di sosial media. I came across this content from Dr. Longevity. Oke, langsung di summary. Apa isinya? Nggak usah dibacain satu-satu. Ih, lu mah suka gitu deh. Saklek ya? Nggak banyak kok. Ini tapi jadi coba, ayo langsung di summary langsung apa resumenya? Geng duet ya. Kita tuh overthinking karena nervous system kita itu memang terlatih untuk unpredictable environment dan we never unlearn it. Jadi kita tuh memang our nervous system is trained to pick up unpredictable environment. Jadi begitu ada situasi tidak menyenangkan, our focus ke situ yang menyebabkan kita overthinking. Yang kita harus belajar adalah how to unlearn it. Your brain ketika kita overthinking, yang dilakukan otak kita is actually they are trying to protect us, Beb. Si amigdala itu scan for threat. Keadaan tidak menyenangkan dianggap sebagai ancaman. Prefrontal cortex itu yang mencoba mempredik apa yang lo bisa lakukan. Worst case thinking lo itu yang mengontrol pikiran lo. If I can predict it, I can survive gitu. Jadi kenapa kita overthinking? Karena kita berusaha mempredik apa yang sedang terjadi di depan kita, say. Gitu loh. Jadi contohnya gitu ya, a child who cannot predict a parent learn one thing. They stay alert to stay safe. Jadi mungkin ada bawaan waktu lo masih kecil. So the brain wire itself for overthinking, scanning, anticipating, controlling. This is not personality. This is neuroadaptation. Akhirnya ketika lo jadi manusia dewasa, this can be over planning, over checking, over analyzing, overdoing, overthinking.
Yang dilakukan secara psikologi adalah cortisol levelnya elevated, sympathetic sistemnya activated, body in low grade stress. Ketika kita overthinking, lu suka rasain gak sih Gangguet? Kita nggak bisa kontrol apa yang ada di kepala kita, karena kita constantly merasa ini ada di dalam bahaya. We feel not safe. The loop continue. Pikiran, stres, pikiran baru datang lagi, more stress. Begitu terus. Makanya kita overthinking, yes? Gitu. It's nice to know what's going on inside our head ya. It's the uncertainty of the situation, Beb, yang membuat kita. Kalimat terakhirnya, gue tahu lu cuma nunggu kesimpulannya, Beb. Muka lu kontrol kayak. Bukan. Lanjut. You don't heal anxiety by controlling everything. You heal it by teaching your body it is safe without control. I don't know what will happen, but I trust I can handle it. You know what? Ada satu hal yang mau gue tanggapin dari justifikasi lo ini atas perilaku lo. Ini kan sebenarnya lo kan sebenarnya mau menjustifikasi bahwa emang gitu tubuh manusia tuh gitu, makanya jadi overthinking itu kan? Enggak juga, gue tuh cuma gue nggak perlu justifikasi, Nek. Gue nggak butuh bantuan, gue nggak butuh justifikasi, gue nggak butuh validasi, gue nggak butuh apa-apa. Bagus, lo kalau nggak butuh validasi lo nggak akan jual jiwa demi harta. Balik lagi promo film. Bodoh amat. Lu kenal nggak sih sama pemain-pemain film Aku Harus Matilda itu? Kenapa kemarin nggak ada yang dikenalin ke kita? Kita nih Ertong, gue sama si Melanie, sama si Rena, sama April. Kenalin kek. Lagi pada sibuk kemarin. Oke, gue boleh komentar nggak soal tadi itu? Gue tuh kemarin ya, aku belum komen loh. Gak, gue mau komentar dulu mengenai film lo. Gue kan gak tahu siapa artis-artis zaman sekarang. Gue tuh cuma duduk di lounge gitu udah kayak nini. Gue gini, itu siapa ya Hana? Gak tahu Kak, aku juga. Dari bau-bauannya tuh kayaknya artis gitu ya. Gue gini, kayaknya si artis ya. Aku gak tahu. Gue papasan pas gue lagi mau ke red carpet. Kita bersirobok di pintu. Dia halo, gue halo, perempuan. Kayaknya mah artis. Dia salaman, Kak, aku gini, iya, selamat ya. Terus dia gini, selamat juga Kak. Aku gini, oke, mulai ada yang meragukan. Aku gini, ikutan main. Aku ikutan nonton aja Kak. Sama kalau gitu. Bye-bye. Bukan pemain. Terus ya gue si raja bingung bin linglung. Tiba-tiba ada perempuan pakai kaos kayak lu. Aku harus Matilda ya. Dengan ini apa earpiece gitu, baben. Terus Mas Dev, makasih udah datang. Halo, sama-sama. Sebelum itu kan ada Mas Dev, aku casting director. Oh iya, selamat ya, selamat. Terus si perempuan ini, Mas Dev, makasih udah datang. Sama-sama. Selamat ya. Aku boleh bikin konten nggak? Oh, boleh. Aku bilang boleh. Aku gitu. Terus kan gue ngobrol sama Hana. Gue penasaran. Kamu dari mana ya? Aku tanya. Terus dia gini. Dia bengong, dia diam, terus dia ngomong, aku anak buahnya Teling. Lah, anak kantor nih. Gue gini, kok kayak aku belum pernah ketemu ya? Udah. Kita udah pernah ketemu. Kita udah pernah ketemu. Itu Rianti. Gue bilang gini, Hana, baiknya gue duduk. Gue salah dulu dari tadi. Begitu duduk dikerubungin sama santri goib, teman baru lo, geng baru lo. Gue curiga, film lo ada bintang filmnya gak sih? Kenapa gak ada bintang film yang lo kenalin? Ada, kan lo udah duduk tuh sama santri-santri goib. Ya udah lanjut. Tadi lo ngomong soal uncertainty kan? Bener nggak? Iya. Uncertainty tadi kaitannya apa sama bagian otak yang mana dia kata? Amigdala. Amigdala itu artinya adalah apa tadi? Uncertainty. Jadi dia scanning for danger. Nah, scanning for danger. Tapi gini, itu kan diciptakan karena kita dulu itu hidup di quote unquote dunia liar. Betul nggak?
Karena harus diakui kan kita ada sedikit binatangnya. Bener nggak? Sehingga akhirnya ya gitu, bahwa lo itu harus siap siaga gitu. Ya. Nah, satu hal sebenarnya adalah mengenai uncertainty. Ini menurut gue penyakit orang modern, Dave. Penyakit orang modern itu karena dia punya amigdala, dia mencari kenyamanan, lalu kemudian dia menjadi takut gitu. Nah, yang terjadi adalah kita itu tidak mau menerima kesulitan karena kita tidak nyaman. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Over controlling, overthinking, dan lain sebagainya. Sementara gue pernah diajarin gini, Dave. Life is all about uncertainty. What you have to do is just accept it. Di-accept, Bo. Because you cannot control everything. Aduh, pengen nangis deh. Lebay anjay. Lu sama kayak ibu di arisan. Anak yang tidak mau belajar, lebay. Iya nggak sih? Lu Iya kayaknya kan? salah jalur deh, Wet. Lu jangan bikin film horor. Lu tuh bikin film drama. Tearjerker Iya gitu. Aduh, jump Tearjerker. scare lagi, tearjerker. Pak Iya. Ihsan, aku bisa nangis kayak Santi Sardi loh. Lihat gak tadi? Pak Irsan belum hidup kan zaman Santi Sardi. Itu idola aku. Aku tuh Orang dulu gila. pengen banget hidup aku Parah menderita banget. biar kayak di film-film Bener. Santi Sardi, Parah. Pak Irsan. Parah Yuk, banget. buang duit bikin film buat aku. Parah banget. Tapi Nanti Bu bener nggak? Nadia boleh jadi tamu di Reels aku, bonus ya. Dia nggak butuh. Dia nggak butuh. Bu Nadia, tasnya kemarin kayaknya udah bosan pakai deh. Ya udah. Jangan dibacain banda orang. Diam. Oke, setuju nggak lo tapi? Hidup Apa itu, lagi? hidup itu tuh isinya uncertainty. Yang harus lo lakukan adalah ya udah. Cuma masalahnya gini, zaman dulu, zaman berburu itu, hidupnya mereka kan cuma di scope itu doang. Problemnya dia Iya apa sih? sih. Alam, binatang buas, bener nggak? Iya. Sementara di zaman modern seperti sekarang ini ternyata lebih banyak nih problemnya. Gitu. Betul, that's true. Jadi gini, buat geng duet yang sama seperti saya, suka overthinking, it's nice to know what's actually going on in our brain ya. Ada amigdala, ada apa tadi gitu ya. Dan ternyata memang kita harus belajar unlearn the process. Kadang kita harus menciptakan rasa aman tanpa mencoba mengontrol, karena nggak ada yang bisa dikontrol sebenarnya dalam hidup. Ada temen gue yang bilang gini. Siapa yang mau duluan? Dulu tuh gue belajar ini kalau nggak salah Mas Alex deh, Alexander Sriwiono yang ngomong sama gue. Belajar untuk bisa hidup, menerima hidup sebagai, ya itu tadi uncertainty itu. You cannot control. Nggak bisa. Jadi makanya tadi ada yang nanya kan gimana, siapa ya namanya ya, sebentar. Namanya adalah tadi ada tuh Laksmi Sachio. How to deal with any conditions. Nomor 1, accept it. Kalau misalnya lo tidak mau mendapatkan too much pressure, lo jangan hidup di kota besar. 1. Pergi lo menyepi. Karena artinya lo hanya bisa mengontrol ya hal-hal yang skopnya segitu. Tapi kalau misalnya emang lo mau hidup di kota besar, lo mau berkarir, lo mau cari penghasilan, dan lo akan dealing dengan banyak sekali hal, dan banyak hal itu banyak uncertainty berarti. Betul nggak sih? Betul. Lu mau presentasi apa jam 10? Jam 9, bukan jam 10, makanya gue udah rapi. Kenapa emangnya? Kalau nanya, Ada yang bilang gini, Wet, selamat ya untuk prestasi lo, film, good luck untuk presentasi lo jam 10. hah, siapa yang ngomong? Kok dia tahu? Kenapa sih? Namanya Siddhartha. Kenapa orang nggak pernah ada yang wish me luck begitu ya?
Ade lagi. Oh, Tapi- Mas Paul. Mas Paul. Paul Sidarta. Yang punya kafe Paul. Aku suka yang di PP, Mas. Yang di PP. Bikin ini dong, digedein dong. Gue selalu ke situ saban-saban nggak dapat tempat. Rese. Enteng ya lo ya tuh. Kalau Paul Cafe aja udah titik ya. Paul bisa Paul Frank ya. Bisa. Monyet dong, Beb. Bisa macam-macam loh sebenar-benarnya. Nggak, bicara mengenai overthinking gitu ya. Ada teman gue yang bilang gini, maybe juga ya, biasanya kata dia gini, orang yang bisa compartmentalize itu bisa membagi-bagi, itu rata-rata orang yang juga bisa multitasking. And it's true, gue memang tidak bisa multitasking dan gue memang nggak tahu, gue tidak diperlengkapi dengan software itu. Ada yang bilang nih, good luck Kak Dev, gymnya nanti siang. Makasih. Aduh. Problem hidup gue tuh cuman gini, gue mau nonton jam 1, gue makan siang apa di PS ya, harus booking apa enggak ya, udah itu doang problem hidup gue. Nggak apa-apa. Kemarin tuh Mas Paul bener-bener sampai bengong loh ngeliatin lo. Hah? Yang mana sih Mas Paul? Mas Paul tuh suhu periklanan Indonesia. Dia udah guru deh. Ada. Terus dia ngeliatin lo gitu. Ini orang menarik sekali. Terus dia begitu di belakang panggung dia bilang gini, Dev itu lucu sekali ya Web ya. Tadi lo apain sih dia sampai jerit-jerit begitu? Orangnya Kak Dev kemarin aku ketemu di gala tapi takut tegur. Iya jangan, gue juga lagi takut kemarin. Sorry ya, maaf. Mas Paul, kenapa lo nggak kenalin si Bo suhu-suhu begitu ke gue tuh? Kenapa? Kenapa? Gue nggak lihat dia kemarin ada di mana. Yuk, Mas Paul, semoga next time kita bisa bertemu ya. Iya, Paul Sidarta guys. Gitu Mas Dev ceritanya. Tap dari tadi lu pada ketawa-tawa aja, gila kali lu pikir nih gratis. Tap ya 1 juta likes. Yang lucu ya Iwat, sebenarnya gue mau bertanya nih, kan kita tuh anak kantor kan, kemarin gue baru pertama kali ketemu mereka kan. Anak telling. Terus jadi kan mereka gini, Mas Dev selamat ya untuk pencapaian murinya. Terima kasih ya, aku bilang gitu. Kita tuh supporter loh di kantor. Aku pasang semua gadget aku untuk nonton. Kata Rachel, kata Rati sama Setia Ningrum itu. Oh thank you. Gitu. Rati Setia Ningrum satu nama, Bo. Satu lagi yang tadi gue nggak kenal yang minta bikin konten, Rianti sama Rianti. Aduh thank you ya dukungannya. Aku bilang ini prestasi kita sama-sama. Oh iya. Terus kan itu juga baru pertama gue ketemu Dika. Dika hari ini ulang tahun. Tim duet yang namanya Dika hari ini ulang tahun. Dia adalah Aries. Dika, selamat ulang tahun. Gue tahu lo nggak suka kan dikasih spotlight begini. Bodoh amat. Happy birthday Dika. Dika juga apa-apa nggak mau, dibeliin gudeg nggak mau, dibeliin bapia nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak foto nggak mau, diucapin selamat ulang tahun nggak mau. Lu maunya apa Dika? Dika ulang tahunnya tanggal 22. Oh gue dibohongin. Dika lu rese ya. Aduh Tuhan ya Allah, capeknya. Telatnya 5 hari. Dika besok ulang tahun. Dika selamat besok dong. Sialan ya lu Dika. Terus gue tanya sama si Hana, sama Hana sama Tiara gini, kita belum meeting nih, gue bilang gitu. Kan udah seminggu masuk kerja. Apa kalian lagi sibuk ikutan promosi juga? Enggak sih mas, nanti ya. Terus si Hana gini, yang membuat aku tertawa. Post it masih, statusnya masih post it recovery. Gue gini, Anjir, apa tuh? Ada lagi, ada lagi post it recovery. Gue gini, apa tuh? Masih ngumpulin nyawa abis lebaran. Gue gini, bilang aja masih males pakai post it recovery. Terus dia kata apa? Gue tadi mau gue lempengin,
Kebanyakan judul generasi lu. Apa-apa dijudulin. Zaman gue mah lagi males, masih leyeh gitu. Status mager. Post it recovery. Gile. Ada amin nggak saudara-saudara? Amin. Bilang aja, mereka masih males gitu. Gue lagi kepikir. Ini sebuah ide ya. Ini kayaknya lucu nih kalau kita bikin jadi microdrama seputar generasi X ketemu sama Gen Z yang segala-galanya dilabelin. Terus gue ribet banget gitu. Gue nanya gini, mau kemana kalian abis ini? Mau pergi makan? Oh iya, sama kamu berdua sama pacarnya. Iya, mau makan di mana? Diskusinya belum nyampe situ. Belum janjian. Bilang aja gitu. Diskusinya belum. Lu jalan cuma berduaan sama pacar lu. Diskusi apa yang lu tunggu nyampe? Belum janjian. Ya, repot. Hidup lu seribet dengan coffee brew lu, ya. Lu urus aja kopi di brewnya pakai apa? Air. Nggak usah nanya, mau sekali 2 kali ngebrew. Lu pikirin pakai otak lu yang belajar bikin kopi lu, gue cuma bayar. Capek. Capek banget. Apalagi gue. Aduh, capek banget. Repot hidup zaman sekarang sama tuh ani-ani say. Post it recovery lah. Segala diskusinya belum sampai situ sih, Kak. Nah, iya. Itu yang juga dia suka ngomong ini, boleh cabut hak bicaranya nggak? Sama orangnya. Gue tuh cuma nanya gini, Hana udah boleh diposting belum? Kayaknya belum final deh. Apanya? Bola. Lu tinggal bilang sama gue, udah boleh diposting apa belum? Kayaknya belum final. Gue bahkan gak ikut semifinal. Gue udah gak akan masuk ke final, Hana. Lu gak usah nungguin gue di panggung final. Gue babak eliminasi aja udah dicoret. Gue gak akan mungkin nyampe di babak bikini, Han. Sudah. Bikini Miss Universe ternyata tupis swimsuit. Jatuhnya Miss Universe bikini. Itu kan babak final, Beb. Aduh Tuhan. Makan siang belum sampai diskusinya. Aduh Gusti, ya Allah, capek banget. Masih kualifikasi. Sama kayak waktu kemarin tuh gue ikut meeting sama lo gitu ya, sang klien gini. Tapi Mas Iwet, kira-kira akan masih ada adjustment gak sih yang bisa dilakukan? Gue nanya gitu, Rio, adjustment tuh maksudnya apa? Harganya Mas adjustment. Gue gini, nawar, bilang aja mau nawar, tanya aja masih bisa ditawar, enggak itu harganya. Adjustment, sok-sopan deh. Nawar, bukan adjustment. Lu tuh bisa lebih lucu daripada Lutfi loh. Kalau gua bawa ke dunia perkantoran, lu ngantor deh, Bo. Tapi tugas lu nggak usah kerja. Lu gitu aja, lu perhatiin orang ngomong, repot lu bahasa lu gitu. Cuman gitu aja bagian lo. Ya. Mas Rif, udah ditunggu sama ibu di holding room. Oke. Boleh tolong antar saya ke holding room. Dibawa gue ke holding room. Isinya cuma ruang kosong sama sofa. Gue gini, lobby, bilang aja lobby, bukan holding room. Lobby. Mas Rif tunggu di lobby. Oke, lo gak usah antar, gue tahu di mana. Capung ya, Beb ya. Capek gue. Lu bayangin hidup jadi gue tuh capek antariksa. Cancan baru hadir nih, dikasih antariksa. Aduh ya Allah Gusti, capek banget dah. Gue nggak perlu ngeblow lagi ya, rambut gue masih matang. Ini kita jepit dulu. Emang lu mau kemana hari ini?
mau nonton Hamlet, aku janjian sama Ade, sama Ivy. Hamlet apa Hamnet sih? Hamnet. Jadi, gue ceritain sedikit ya. Jadi, Hamnet itu adalah sejarah mengenai Shakespeare. Shakespeare kan terkenal bikin karya pertamanya dia itu Hamlet. Nah, Hamlet and Hamnet is actually a same thing. Karya itu dia bikin untuk mengekspresikan kesedihan dia ketika dia kehilangan anaknya. Dan reviewnya bagus banget, tapi film ini 2 jam, jadi buat yang suka aja gitu. Nah dari kemarin sebenarnya gue pengen nonton, tapi gue kan harus ketemu lo kan di Rasuna, jadi gue pikir hari ini aja. Plus kemarin pas ketemu Ade sama Ivy, mereka juga belum nonton. Terus gini, ikut yuk Dave, kita boleh ikut nggak? Boleh dong sayang, yuk kita nonton rame-rame. Jadi hari ini gue akan nonton. Abis itu gue ada undangan housewarming. Housewarming siapa? Ini akibat lo merong-merong pasti hari pertama siaran, akhirnya dibikin housewarming kan? Ya, lu pikirin aja pakai akal logika lu deh, Beb. Bo, karena itu mereka seumur, makanya mereka perginya duluan. Nah, ini good point. Lu Iya tahu kan? dari mana kalau lu udah mulai tua? Ya ketika lo nggak diajak. Bener. Ketika Iya. anak-anak di bawah lu udah pergi Iya. dan gak ngajak lu, itu lu Iya. tahu lu tua. Iya, terima aja. Ya udah mau gimana? Sama kayak misalnya gini, di kantor gitu ya, ada grup yang lo nggak ada di dalamnya. Lo mau marah-marah, lo mau tersinggung, kan enggak ya? Ya kan? Ya kan? Don't sweat small things, kata orang-orang mah. Lu ternyata cocok ya jadi pembuat film horor karena semenjak atau karena film ini udah selesai, there's something different in you loh. Bahkan waktu kita mau Indosat 11 jam Jakarta Jogja aja, lu tuh nggak setenang ini loh. Tapi begitu lu bikin film horor, kayaknya si horor itu menyedot semua aura negatif dan energi capek lo. Yang tersisa dari lu tuh cuman bahagianya nih sekarang. So horror is good for you. Sorry, gue harus ralat. Film ini belum selesai, ini baru mulai malah. Nih, ini baru mulai. Tanggal 2 April baru tayangnya, Bo. Tapi kan lu udah pecah telur, filmnya udah Iya. jadi produksi. Kemarin Iya. lu sempat nguping gak sih orang-orang pada bercandanya apa? Itu bisa menjadi meme yang bagus loh di sosial media. Apa bercanda? Emang anak-anak muda itu otaknya tokcer ya, loncer ya. Gue cuman nguping aja dia bilang gini, cuy, akan ada sequelnya, aku harus mati. Oh ya, gue gini. Tapi kejadiannya di kantor gue, cuy. Apa judulnya? Nek, aku harus resign. Ketawa gitu. Terus nyambung satu lagi. Say, akan ada sequelnya, aku harus mati. Oh ya, apa gitu. Tapi cuma terjadi di hubungan gue. Apa? Aku harus udahan. Ketawa mereka. Lucu tuh. Lucu ya? Buat meme-nya gitu. Iya, lucu. Iya benar. Oke, sudah jam 8:02. Gue mesti segera menuju ke tempat meeting. Terima kasih banyak buat hari ini. So remember guys, live in uncertainty because nothing is certain. Dan bener gak sih itu grammarnya? Lu tanya deh sama Gemini, lu atur aja deh. Thank you untuk sesi hari ini Abu Kargo. Kita akan berjumpa lagi bila mana umur mempertemukan kami. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kamu tidak punya air pump, gali sumur. Air sudah mulai kering. Kita ngobrol lagi besok. Bye bye.